Filsafatnya ngono kuwi gitu. Nek tak kleru lah aku ya ngawur jane. Gitu ya Kang Gondol ya. Terus ya anu Kang, sebenarnya Kang ini Kang, yang saya hadapkan itu yang heran atau salut kemudian kok bisa loh gitu Kang Gondol menghadapi teman-teman anak muda gitu loh. Maksud saya di sela-sela zaman yang demikian hiruk pikuk, kemudian modernisasi lebih menarik gadget daripada seni tradisi. Itu yang kekhawatiran juga sebenarnya Kang, bahwa seni tradisi kok ya isih diminati. Itu kuncinya kan menurut saya adalah di gurunya gitu loh, bukan di seni tradisi. Kalau seni tradisi salah guru itu juga repot loh Kang. Ada loh komunitas-komunitas teater yang ikut teater itu biasanya nanti yang awal-awal itu banyak yang ikut 50, terus kemudian terjadi seleksi alam. Nah, yang saya tanyakan kepada Kang Gondol, bagaimana sih caranya Kang Gondol itu mengelola teman-teman yang muda, teman-teman awam yang betul-betul baru mengenal seni. Karena kalau kita salah mengenalkan seni itu kayaknya bisa traumatis ya Pak Bonus ya. Anda juga traumatis Pak Bonus ya. Anu Kang, saya pengen banget diceritakan itu bagaimana mengelola teman-teman supaya bisa apa namanya, bisa survive, bisa berhasil mendidik teman-teman muda itu loh. Ya, metode atau teknik atau bagaimana? Nek metodenya adalah keluarga, katresnan, keluarga. Dia saya anggap sebagai anak. Saya jadi anaknya juga. Relasi, kadang-kadang jadi teman. Relasi pribadi Mas. Betul. Yang pertama itu, akhirnya ketika saya mencoba untuk membuat sesuatu karya, itu mereka ada. Saya tidak ada pun tidak masalah. Misalnya saya buat jazz gandes misalnya, musik itu anak-anak sini, sekitaran sini yang kemudian suka bermusik, kemudian saya kumpulkan, kemudian mencoba untuk membombong mereka. Mereka luar biasa, mereka bisa main. Dari situ kemudian mereka seneng akhirnya. Ada ketergantungan dengan bermain musik. Walaupun itu tidak menghasilkan apapun, tapi akhirnya ketika mereka berkarya itu jadi membahagiakan. Terus misalnya berteater. Dulu saya pernah punya Obarabir. Dan Obarabir itu keluarga akhirnya. Karena keluarga sampai saat ini anak-anaknya masih ada. Dan itu jadi asik. Teknik lemulang yo koyo nek mulang anake, koyo nek dhek ketemu saya. Jadi ketika kita belajar ya sepodo-podo gelut bareng, padu bareng gitu. Sama-sama mengeksplor. Lah di situ yang sebenarnya kadangkala menjadi hal penting. Tapi yang lebih menarik Jani nek bagi saya, bagaimana membuat kesenian itu jadi mudah, ora terasa susah. Oke. Misalnya musik anak-anak itu yang di sini saya pikir secara musikalitas kalah dengan teman-teman. Kemampuan personalnya betul, mungkin nggak seberapa gitu ya. Seberapa. Masih taraf dasar gitu. Betul, ya, belajar. Dasar belajar. Tapi mereka itu paham kunci dasar, misalnya A B C D F G O apa-apa gitu. Nah, kemudian saya tak acak. Coba aku saiki kunci C, bar kuwi G, terus nulis wae gitu. Terus bar G nong A, coba bar A nong C. Gitari wae, greng. Bare itu terus coba nana. Terus akhirnya banyak lagu yang dari jazz gandes itu munculnya hanya nonto kunci, Mas. Improvisasi sebenarnya. Setelah jadi nana kemudian mereka iya, akhirnya mereka ketemu. Akhirnya terasa. Itu yang di musik. Nek di gamelan saya juga acak. Jadi misalnya ada teman-teman yang main ke sini dulu, ada UIN, ada UGM pernah, terus UNJ PAUD pernah, beberapa lah teman-teman yang senang. Ya itu juga menata angka bagi saya. Kita yakinkan bahwa mereka adalah orang-orang yang cerdas nabuh, cerdas bermain musik. Mereka luar biasa gitu. Noto angka, nek ora percaya nek kowe iso dadi penata musik noto angka meremot totonan angkamu siji nganti ketup itu. Kon nuthuk kancamu. Dan itu akan jadi komposisi. Saiki ade mung karek aran jenengi lancaran, jenengi ketawang, jenengi ladrang, apa jenengi apa? Jenengi wae sak karepmu. Misale lancaran gondol, ora masalah. Yang penting kaidahnya tetap ada. Terus aturannya tetap ada. Itu komposisinya. Lah nek njut arep ketuk titiwancine sampai ke seperti Mas Pardiman, seperti Mas Budi dan kawan-kawan yang sudah besar, ya kudu gelem sinau.
tapi memudahkan mereka untuk bermain gamelan, bermain musik. Caranya seperti itu bagi saya. Dan itu rata-rata mereka jadi seneng. Oh iya ya main gamelan, tora during-uring. Wah, dipisui, diuncali. Ini juga masih terjadi Kang di beberapa komunitas itu. Tapi itu asik. Ada yang kemudian menggunakan itu nggak masalah. Tapi ada teman-teman karena perkembangan, saya meyakini gini. Karena dulu saya juga pernah mengalami yang diuncali tabu, yang dimarahi ketika saya Jadi sebenarnya beliau itu mengubah metode mengajar dengan gembira, dengan senang. Itu karena pengalaman pribadi, Bro. Karena dulu dia juga keras kayaknya ini Kang. Ya. Dulu berlatihan teater itu, ketika saya latihan teater bolak-balik. Diseneni, bandem sendal, didoni. Sampai segitunya Mas, dipisui. Tapi itu membikin saya opo iya ketika di SMA saya harus misui anak-anak saya, ketika saya di SD saya harus memisui anak-anak saya, ketika di perkuliahan saya harus misui anak-anak saya. Tidak mungkin. Akhirnya salah satu jalan adalah ya membahagiakan. Ketika tataran mereka belum sampai, ya dia kudu ngedem. Iya. Biasanya mau stroke dhewe to. Stroke jut metenteng akhirnya mati cepet lah. Lah itu bahagia ini. Bahagia tapi bahaya juga. Makanya ketika satu-satunya jalan bagi saya ya ngluruhke ati sing terlalu tinggi. Lah karena berbeda. Dia mlebu sing ndi? Ketika akan masuk festival, masuk yang mana? Itu nanti soal metode lain ya. Iya, akan berbeda-beda. Nek masuk iki ya dia kudu punya metode-metode berbeda-beda. Jadi tergantung penempatan ya Kang. Nek misalnya sinau awal itu ya karena pemula mungkin ya. Kemudian kalau ini kan go to internasional atau ini kan wayahnya festival itu tentu ada beberapa capaian yang harus kita kejar, terus kemudian itu menentukan metode Kang. Iya. Poinnya adalah satu pertama bahwa ngajar itu Bapak Ibu guru yang lain gitu ya. Jadi yang pertama kalau ngajar itu jangan sangat birokratis, jangan ada jarak antar guru dan murid. Pakailah seperti mengajar anak kita sendiri gitu loh. Yang kedua tadi mungkin gembira, dengan nuansa yang gembira, dengan nuansa yang muda. Saya yakin Kang Gondol juga punya perasaan bahwa sebenarnya manusia itu punya potensi ya Kang. Punya potensi semuanya itu. Ya jangan emosian lah kalau pas ngajar. Saya juga trauma Kang. Anu Kang, ketika bertemu dengan teman-teman muda ini juga sesuatu yang menarik ya. Saya juga mengalami Kang. Tentu akan mengalami benturan terutama mungkin kepentingan pribadi, personal, dengan keluarga, dengan bapak. Apalagi seni itu kalau di masyarakat ya, itu kan masih citranya masih nyun sewu, masih buruk citranya. Ceritanya ojo melu seni ngopo ngono kuwi lho, dan masa depannya enggak jelas dan lain sebagainya, uraan dan lain sebagainya. Yang membuat uraan ini ya mungkin seniman biyen sing gaweane miso-miso ki ya. Bapak Ibu yang nonton, seni itu enggak ya, seni itu tetap menghaluskan hati yo. Itu paling penting gitu. Nah, piye Kang Gondol ngelola ngono Kang Gondol, ketika ngelola waktune sing angel ketemu, terus kemudian mungkin ada juga problem personal antar anggota, kecemburuan dan lain sebagainya. Anak muda loh ini, artinya masih ABG ya Kang ya, masih betul-betul psikologinya katakanlah belum stabil, masih labil banget. Pengalamannya Kang Gondol mengelola cah-cah ngono kuwi lho Kang sing perlu kita tahu. Kalau yang pertama, saya punya program cantrik Omah Gondol. Jadi nyantrik di Omah Gondol itu selama 1 minggu. Itu saya kerja sama dengan sekolahan yang kemudian mengharuskan anak itu ada di sini dalam 1 minggu. Tapi itu harus ada karyanya. Karyanya bisa jadi salah satu bentuk sendera tari, musik atau apapun. Bener-bener bubuk di sini kan? Bubuk di sini, makan di sini. 1 minggu. 1 minggu full. Nah, asumsinya sederhana. Ketika saya ditantang, awalnya tidak boleh. Tapi saya harus meyakinkan bahwa kesenian itu tidak hanya berkutat pada estetika, tapi intelektualitas, kecerdasan. Ketika sing gur endah-endah tok sing diduduhke, ya wis selesai. Wong wuda endah. Ning nek nganggo hitungan, harus dengan petung jelas, hitungannya harus cetha, bentuknya harus jelas, berhitung dan lain sebagainya. Maka orang lain akan mengerti. Saya ditanya, jenengan sanggup berapa hari untuk anak-anak? Saya 1 minggu tapi saya bisa membentuk satu pertunjukan.
yang itu yang harus diyakinkan pada mereka yang awam, bahwa mereka yakin bahwa kesenian itu benar. Lho engko le turu do amor ngisor dhuwur. Kalau nggak percaya monggo di tempat saya, kemudian jenengan saksikan mereka kelonan atau enggak. Tapi nyatanya mereka tanggung jawab dengan sendirinya. Disiplin yang jelas harus kita siapkan dari awal di situ. Nah, nyantrik omah gondol itu sangat menarik bagi saya karena bisa membuat anak-anak lebih istilah yang jenengan sebutkan memperhalus rasa mereka. Ora egois. Nek latihan Mas, do nunggoni kok Mas. Nunggoni sampai selesai. Kemudian gantian. Coba nek kerja bakti nang sekolahan, kerja bakti di tempat lain. Ditinggal mulai no. Sak bare kan ramah sampai nunggu. Nah, itu kan bentuk penghalusan. Terus nek anak-anak yang pernah di sini ada teman-teman yang sanggar sastra dulu, tapi bahasa Jawa. Itu juga ada yang jatuh cinta, ada yang bagaimana, terus memunculkan mereka yang telat lemangkat, yang tidak disiplin itu seperti apa. Nek dulu saya lematur gini, maka atur saja yang bisa hadir lebih tepat, itu yang kemudian digarap. Itu akan mendinginkan suasana hatimu. Karena ketika kita bertengkar terus kemudian yang hadir terus diunak-unak terus, itu juga mereka tidak asik. Oke. Nah, maka kemudian nek saya akhirnya saya yang berdamai dengan diri saya berdamai dengan apapun. Lah aku lu enteng saya. Pernah saya itu tidak berdamai. Nek arep pentas mesti ora berdamai, Mas. Mesti misuh-misuh terus. Karena apalagi mendekati hari H pentas ya. Ketika mereka telat dan lain sebagainya mesti misuh dan lain sebagainya. Dari pengalaman itu saya peper, ya wis, berarti aku ora entuk ngono kuwi. Karena ketika ngono kuwi terus lah kur setruk mane-mane syarat kuwi. Kapok kok Kang ya. Tetap tahu Kang. Rekod ini. Ya artinya itu kan tetap dipeper nafsunya itu. Sabar gitu. Anak-anak di sini itu latihan saya nggak tahu nyaman atau enggak itu nggak tahu, tapi mereka asik ini. Saya nggak tahu biaya caranya, saya nggak nek ditekoni teknik itu di sini yang program Cantrik Omah Gondol itu apa Mas? Sinau seni apa? Atau sendera tari, oh gitu. Karawitan, teater. Kebanyakan tari ya. Tari, teater, karawitan. Gitu Bapak Ibu guru boleh kok bikin program, nggak hanya di sekolahan terus loh. Kalau yang anak sekolah mungkin ya. Nggak hanya di kampus terus, kan repot kalau di kampus jam malamnya terbatas, atau sekolah juga. Aduh, sekolah hari ini kan kesannya ya protokoler banget ya, bahwa mendidik itu tetap harus pakai aturan dan sebagainya. Sebenarnya aturan itu bukan soal kenceng atau tidaknya loh bro. Pendidikan itu education is habitat tuh. Itu yang paling penting. Itu kata orang bijak gitu deh. Siapa? Marahi Teduh ya. Marahi Teduh itu bilang begitu. Asik ya Kang ya. Jadi kalau belajar dengan sistem rumahan itu komunitas berbasis apa? Berbasis kampung halaman tuh memang menyenangkan. Itu sebenarnya juga merupakan antitesis dari pendidikan barat juga sebenarnya, yang begitu sangat mengatasnamakan modernisasi, tapi ketika dipraktikkan di Indonesia nyatanya juga tidak cocok, tidak pas. Nah, outputnya lulusannya juga praktis-praktis aja gitu. Apa Pak Produser? Stagnan, produk senengannya pakai istilah stagnan. Oke Kang Gondol, terus kemudian saya tahu Kang Gondol itu beberapa waktu